Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan hadis yang kelima dari kitab Umdatul Ahkam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu min. Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil, yaitu kencing, di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi dari air tersebut. Wali muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam satu lafal, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Tidaklah salah seorang dari kalian mandi di air yang diam, yang tenang, dan dia dalam keadaan junub. Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun riwayat yang pertama, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Para ulama ada tiga pendapat dalam memberi harakat pada kalimat thumma yaghtasilu minhu, yaitu harakat pada huruf lam. Ada yang mengatakan dengan mendhamma huruf lam, thumma yaghtasilu minhu. Yaghtasilu di situ adalah khabar dari mubtada yang mahdzuf, takdirnya thumma huwa yaghtasilu minhu. Artinya, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi dari air tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya lam di situ dengan fathah, tsumma yaghtasila minhu. Ini riwayat yang kedua, dengan mentakdirkan an masdariyah al mahdhufa yang dihapuskan, takdirnya tsumma an yaghtasila minhu. Apa bedanya riwayat yang kedua ini? Ya, yang dilarang adalah menggabungkan antara kencing dan mandi dari air tersebut. Sebagaimana misalnya kita berkata, la taqudis sayyarata wa tanama, ay wa antanama. Janganlah engkau menyetir mobil wa antanama, yaitu dan dalam keadaan engkau tidur. Yang dilarang adalah nyetir mobil sambil tidur. Adapun nyetir mobil tidak dilarang, tidur pun tidak dilarang. Kapan dilarang? Jika menggabungkan antara keduanya. La taqudis sayyarata wa tanama. Janganlah engkau menyetir mobil sambil tidur. Seperti di sini, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasila minhu. Artinya janganlah engkau salah seorang dari kalian janganlah kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, lantas dia mandi dari air tersebut. Larangannya jika menggabungkan antara kencing dan mandi dari air tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, sebagian ulama mengingkari riwayat dengan memfathahkan ini, ya, memfathahkan huruf lam, yaitu dengan mansub. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi di antaranya, beliau mengingkari riwayat ini karena beliau mengatakan kelaziman dari kita membaca tsumma yaghtasila dengan fathah huruf lam dengan nasab, berarti yang dilarang adalah menggabungkan antara kencing di air yang tenang dan mandi dari air tersebut. Jika perkaranya demikian, maka jika kencing saja tidak dilarang. Mafhumnya yang kita pahami dari riwayat ini, kalau kencing saja tidak dilarang atau mandi saja juga tidak dilarang. Yang dilarang adalah menggabungkan antara keduanya. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi mengingkari riwayat ini. Ada pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya yaghtasilu lam di situ dengan disukun, dijazm, thumma yaghtasil
minhu. Jadi summa itu yaqtasil di situ ataf kepada la yabulanna, ya. Karena la yabulanna di situ hukumnya jazm. Cuma dia kemasukan nun taukid. Jadi dibacanya la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri tsumma yaghtasil minhu. Ya artinya, kalau kita artikan, janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tenang yang tidak mengalir, dan janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir, dan jangan pula salah seorang dari kalian mandi dari air tersebut. Oleh karena itu, riwayat yang jazm ini, yang sukun ini lebih ahwat, lebih hati-hati. Kenapa? Karena semuanya terlarang. Baik kencing di air yang tenang tanpa mandi, ataupun mandi di air yang tenang tanpa kencing. Apalagi menggabungkan antara keduanya. Di antara yang mendukung riwayat ini, riwayat Imam Muslim yang dibawakan oleh muallif, wali muslimin, kata beliau, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tenang dan dia dalam keadaan junub. Di sini larangan mandi mutlak meskipun tidak didahului dengan kencing. Oleh karena itu, yang benar adalah kencing di air yang tenang pun dilarang, demikian juga mandi di air tenang pun terlarang, apalagi menggabungkan antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya hadis ini, ya, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri tsumma yaftasilu minhu, merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya untuk mengatakan bahwasanya air meskipun jumlahnya, volumenya lebih dari 2 kullah, 2 kullah itu, jadi kalau digramkan sekitar 190 sekian gram. Jadi kalau 190 sekian kilogram. Jadi kalau kita bandingkan dengan air murni, ya, karena masa jenis air murni 1 liter sama 1 kilogram, berarti sekitar 190 sekian liter. Ya sekitar 1 drum minyak tanah itu kira-kira 200 liter. Kira-kira 2 kulah seperti itu jumlahnya, sebagai pendekatan saja. Ya, Abu Hanifah dan para pengikutnya mereka membantah pendapat Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya air kalau jumlahnya telah sampai 2 kulah, ya sekitar 200 liter, kemudian terkena najis, maka air tersebut tidak otomatis ternajisi. Kecuali kalau sudah berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu warna, rasa, dan baunya. Adapun kalau tidak berubah, maka kalau air sudah lebih dari 2 kulah, maka tidak akan ternajisi. Adapun Abu Hanifah mengatakan tidak. Mereka mengatakan bahkan meskipun airnya lebih dari 2 kulah, kalau terkena najis, bisa ternajisi. Dalilnya hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah salah seorang kalian kencing di air yang sedang diam. Dan kita ketahui bahwasanya air yang diam itu, yang tenang itu, banyak yang volumenya lebih daripada 200 liter, lebih daripada 2 kullah. Oleh karena itu, sebelumnya kita harus menjelaskan tentang khilaf di antara para ulama tentang permasalahan yang berkaitan dengan air. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang perkara yang disepakati oleh para ulama. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ijma sepakat bahwasanya air yang jumlahnya besar, yang sangat banyak seperti air laut dan air sungai yang volumenya sangat besar, luar biasa, meskipun terkena najis, bangkai najis, misalnya ada anjing yang kecemplung di sungai atau anjing yang kecemplung di laut, maka tidak akan merubah, tidak akan menajisi air laut tersebut atau air sungai tersebut. Kenapa? Karena jumlah air yang begitu besar, yang tidak sebanding dengan jumlah hewan yang bangkai yang tenggelam dalam situ. Misalnya ada babi atau anjing yang masuk dalam laut, kemudian dan kita tahu babi najis, kemudian membusuk, namun air laut tersebut tidak ikut najis. Kenapa? Karena jumlahnya yang sangat besar. Dan ini disepakati oleh para ulama, ijma oleh para ulama bahwasanya air laut dan air yang jumlahnya banyak seperti air sungai tidak terpengaruh dengan datangnya najis. Ini kesepakatan mereka yang pertama. Kesepakatan mereka berikutnya, yang kedua, mereka mengatakan air, ya, betapapun banyaknya jumlahnya, misalnya 500 liter, ya, lebih dari 2 kulah, 500 liter, 600 liter, tapi kalau terkena najis, kemudian
berubah salah satu dari sifat-sifatnya yang 3, yaitu warna ataupun bau ataupun rasanya berubah karena najis tersebut, maka air tadi ternajisi. Jadi air tersebut jika meskipun jumlahnya banyak, 500 liter atau 600 liter lebih daripada itu, kemudian terkena najis, kemasukan najis, misalnya kemasukan 5 ekor anjing atau 5 ekor bangkai babi, akhirnya merubah warna atau bau atau rasanya, maka air tersebut ternajisi. Ini juga disepakati oleh seluruh ulama. Nah, mereka khilaf di mana? Mereka khilaf tentang jika air yang jumlahnya sedikit. Yang air jumlahnya sedikit. Jika terkena najis. Kalau memang air yang jumlahnya sedikit tadi berubah salah satu dari 3 sifatnya, warna, rasa, dan baunya, maka sepakat para ulama air tersebut ternajisi. Kalau yang banyak saja berubah sifat rasa, warna, dan baunya karena najis jadi najis, apalagi kalau sedikit. Khilafnya di mana? Jika air sedikit terkena najis namun tidak berubah sifat warna dan baunya karena najis tersebut, tidak berubah. Apakah air ini najis atau tidak? Di sinilah khilaf di antara para ulama. Az-Zahiriyah di antaranya Ibnu Hazm dan juga Imam Malik mengatakan air tersebut tidak ternajisi. Hanyalah ternajisi kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya, warna, bau, dan rasanya. Jika tidak berubah, meskipun airnya sedikit, maka tidak ternajisi. Adapun jumhur ulama, mereka mengatakan, ya, airnya ternajisi. Air yang sedikit, jika terkena najis, maka air tersebut ternajisi. Otomatis ternajisi meskipun tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Akan tetapi, ikhwani fillah akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, mereka khilaf, ya. Kita katakan di sini jumhur, maksud kita adalah Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah, kemudian Hanabilah. Jadi mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah semuanya sepakat. Kalau air sedikit itu terkena najis, meskipun tidak berubah warna, rasa, dan baunya, maka otomatis air tersebut ternajisi. Hanya saja mereka khilaf tentang bagaimana dhabit dari sedikit itu. Apa batasan dari perkataan kita air yang sedikit? Kapan bisa dikatakan air itu sedikit dan kapan bisa dikatakan air itu banyak? Khilaf di antara mereka. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya yang menjadi patokan adalah 2 kullah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Jika air telah mencapai 2 kullah, ya tadi kita katakan 190 sekian liter, yaitu sekitar 200 liter. Jika air telah mencapai sekitar 190 sekian liter, lam yahmilul khabath, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Jika terkena najis, maka air tersebut tidak akan ternajisi. Mafhumnya, ya, ini nas Nabi, perkataan Nabi, air yang sudah mencapai 200 liter, jika terkena najis, maka tidak ternajisi. Kita pahami dari sabda Nabi ini, kebalikannya kalau kurang dari 2 kullah, jika terkena najis maka otomatis akan ternajisi. Dari sinilah maka Syafi'iyah dan Hanabilah mentahdid, memberi batasan bahwasanya yang dimaksud dengan air yang sedikit yaitu yang jumlahnya kurang dari 2 kullah, yaitu 192 liter ke bawah. Dan ini pendapat ini diselisih oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya air yang menjadi patokan air sedikit atau tidak bukan dari volumenya, tetapi kita bisa lihat, ya, misalnya kata beliau, kalau ada air di suatu tempat, wadah air yang besar, maka kalau kita gerakan dari ujungnya, kemudian ternyata ujung satunya ikut bergerak, ya, misalnya wadah tempayan air yang gede, coba kita gerakan air tersebut dari ujung yang paling belakang, kemudian kita lihat apakah ujung paling depan ikut bergerak. Kalau ternyata kita gerakan di ujung salah satu ujung, kemudian ujung yang lainnya, air di ujung lainnya ikut bergerak, berarti air tersebut adalah air yang sedikit. Jika kita goyangkan air tersebut di salah satu ujungnya, ternyata di ujung yang lain airnya tidak bergerak, berarti air tersebut air jumlahnya banyak dan tidak terpengaruh dengan najis. Logikanya bagaimana? Logikanya Abu Hanifah rahimahullah, bahwasanya najis itu bisa tersebar, mudah untuk tersebar. Tatkala najis kecemplung dalam air, tentunya dia akan tersebar.
Bagaimana tahu tersebarnya? Kalau ternyata kita gerakan air di ujung tempayan, ternyata di ujung yang lain ikut bergerak, berarti tadi ada timbul tersebar. Berarti najis tadi ikut tersebar. Akan mudah tersebar ke ujung satunya. Adapun kalau kita gerakan air di sini ternyata di ujung yang lainnya tidak ikut bergerak, berarti najis tadi tidak tersebar. Dengan demikian Abu Hanifah membedakan antara air sedikit dengan air yang banyak dengan tadi dengan cara menggerakkan air di ujung dengan melihat apakah berpengaruh pada ujung lainnya atau tidak. Karena beliau di antara dalil beliau dengan hadis ini, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tenang. Kita tahu bahwasanya air yang tenang itu banyak, dan bahkan air yang tenang tersebut ada yang lebih dari 2 kullah. Mungkin ada 300 liter, ada 400 liter. Namun Rasulullah SAW tetap melarang. Karena kenapa? Bisa menimbulkan najis. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini masalah khilaf yang qawi, masalah khilaf yang kuat di antara para ulama, ya. Namun wallahu a'lam bishawab, saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang dipilih oleh Imam Malik. Demikian pendapat Zahiriyah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa pendapat mereka? Air tidak akan ternajisi bagaimanapun juga kecuali jika telah berubah dari salah satu dari sifat 3 sifat tersebut. Itu air meskipun sedikit, jika terkena najis maka kita katakan tidak ternajisi sampai berubah warna, sifat dan baunya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurun la yughayyiruhu syai'." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bi'r Budha'ah, bi'run yulqa fiha hiyadun wa natanun wa luhumul kilab, yaitu suatu sumur di kota Madinah di bagian belakang Masjid Nabawi, ya. Ada satu sumur yang di situ terlempar dalam sumur tersebut ada bekas kain bekas pembersih haid, darah haid, kemudian juga ada kotoran dan ada daging-daging anjing, bangkai-bangkai anjing. Rasulullah ditanya, apakah air dari sumur tersebut yaitu najis atau tidak? Maka Nabi SAW menjawab, innal ma'a tahurun. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Tidak bisa ternajisi dengan suatu apapun. Ya, jadi di kota Madinah dulu ada sumur namanya bi'r Budha'ah, sumur Budha'ah. Ya, tatkala datang banjir, datang hail, maka terkadang air banjir tersebut membawa kotoran-kotoran masuk ke dalam sumur tadi. Di antaranya ada bangkai anjing, demikian juga ada kain yang digunakan untuk membersihkan darah haid. Ya, tentunya semua itu najis. Ya, terpendam dalam sumur, ya, atau melewati sumur tadi. Ya, namun airnya banyak. Maka para sahabat ragu tatkala ingin menggunakan airnya. Mereka bertanya, apakah air ini najis atau tidak? Maka Rasulullah menjawab dengan jawabannya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan, tahur, la yunajjisuhu syai'un, dan tidak bisa ternajisi dengan apapun. Ini dalil yang dipegang oleh Zahiriyah dan juga Imam Malik dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Utsaimin rahimahullah, bahwasanya mantuk nas tekstual dari sabda Nabi, air itu tahur dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya air yang sedikit tidak otomatis ternajisi jika kecemplung najis selama tidak berubah sifat, rasa, bau dan warnanya. Sebagian ulama berpendapat dengan hadis kisah Arab Badui yang bala fi ta'ifatil masjid fasajaruhumun nas fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala seorang Arab Badui masuk masjid kemudian dia kencing di ujung masjid, maka tatkala orang-orang ingin mencegahi dia untuk memarahi dia, maka Rasulullah SAW melarang mereka. Rasulullah mengatakan biarkan dia kencing hingga selesai. Setelah dia selesai, maka amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Arab Badui tadi kencing di ujung masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membawa seember air kemudian ditumpahkan ke
air kencing, tempat air kencing orang Arab Badui tadi. Kenapa air seember tadi ditumpahkan ke tempat kencing Arab Badui? Tentunya untuk menghilangkan najis. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini bukti bahwasanya air yang kita tumpahkan, ember yang ditumpahkan ke kencingnya Arab Badui tadi tentunya akan tercampur dengan kencing Arab Badui tadi. Tetapi air tadi tidak ternajisi, malah menghilangkan najis. Ini menunjukkan bahwasanya air sedikit yaitu tidak langsung ternajisi. Kalau memang air sedikit terkena najis otomatis menjadi najis, maka tidak ada faedahnya kita menumpahkan air seember untuk membersihkan air kencing. Namun ini dibantah pula oleh mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan beda antara air yang terkena najis, beda antara air yang didatangi kecemplung najis dengan air yang ditumpahkan untuk menghilangkan najis. Memang tentunya berbeda ya, karena menghilangkan najis itu yang penting hilang ain atau zat daripada najis tadi. Berbeda kalau misalnya air seember kita taruh, ada air seember, kemudian ada orang kencing, semua sepakat bahwasanya air tadi ternajisi. Kalau ada air seember, kemudian datang seorang mengencingi air tadi dalam ember tadi, tentunya semua sepakat bahwasanya air dalam ember tadi ternajisi. Berbeda kalau ada air ya orang kencing di masjid, apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjidnya itu dari tanah ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk sholat dengan memakai sendal atau memakai sepatu. Shollu ala khifafikum, yaitu sholatlah pakai di atas khufuf kalian, di atas sepatu kalian, menyelisih orang-orang Nasrani yang mereka tatkala beribadah sholat mereka melepaskan sepatu-sepatu mereka. Ini dulu dipraktekkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus akan menjadi sunnah hingga zaman sekarang, selama masjid yang digunakan itu seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pasir atau tanah yang memang memiliki sifat menghilangkan najis. Ya. Kita tahu bahwasanya di antara yang menghilangkan najis adalah air, demikian juga pasir atau tanah. Nah, tidak yang sebagaimana dipraktikkan oleh sebagian orang. Ya. Kita di Indonesia kebanyakan masjid dari tegel ya, atau dari lantai, dari tegel. Kemudian ada sebagian ikhwah, sebagian teman yang kemudian masuk ke masjid pakai sendal. Ya, tentunya ini tidak dibenarkan. Apalagi kalau masjidnya terbuat dari karpet. Lantainya dikasih karpet, kemudian dia masuk pakai sendal, biasanya mungkin sendalnya bau, akhirnya menginjak karpet, dan ini menghilangkan kekhusyuan. Bisa jadi orang-orang datang setelah itu kemudian mencium bau yang terdapat pada karpetnya. Padahal dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, sebelum masuk masjid lihat dulu sendalnya, apakah ada kotoran atau tidak. Kalau misalnya ada kotoran, maka dibersihkan di luar masjid, kemudian baru masuk masjid. Ini tentunya dipraktekkan di zaman Nabi, yang dimana masjidnya terbuat dari tanah. Ya. Sampai para sahabat kalau kepanasan, mereka sampai tatkala sujud mereka sampai menutup jidat mereka dengan kain, karena pasir yang panas. Adapun kalau zaman sekarang seorang mempraktekkan hal ini, dia masuk masjid kemudian ternyata di sepatunya atau di sendalnya ada tai, kemudian digosok-gosok di luar, kemudian masuk injak di atas karpet atau injak di atas lantai, tentunya akan mengotori masjid. Oleh karena itu sunnah itu dipraktekkan akan tapi pada tempatnya. Contohnya ini juga orang Arab Badui ini, tatkala dia masuk masjid, dia kemudian kencing di pojok masjid. Tentunya pasir di zaman Nabi itu menyerap air kencing. Jadi untuk menghilangkan najis tadi mudah dengan menyiramkan air seember, maka otomatis air tadi akan masuk menyerap bersama dengan kencing, sehingga bersihlah tempat atau tanah yang tadi dikencingi oleh Arab Badui tadi. Nah, tentunya tidak seperti sekarang, misalnya ada seorang kemudian kencing di masjid yang terbuat dari lantai, maka tidak cukup kalau kita hanya menyiramkan air seember. Kenapa? Karena kencingnya masih tergenang. Dan airnya pun tergenang, air pun ternajisi. Oleh karena itu, berpendalilan dengan kisah Arab Badui ini untuk menunjukkan bahwasanya air yang sedikit kalau terkena najis tidak ternajisi, itu pendalilan yang tidak tepat. Kemudian ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, khilaf tadi sebagaimana kita katakan di antara pendapat yang mengatakan air kalau sedikit terkena najis otomatis ternajisi, yaitu pendapat Malik, satu riwayat juga dari Imam Malik, namun yang ma'ruf yaitu pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Yang mereka khilaf tentang pembatasan sedikit ini. Ya.
Jadi masalah sekarang hadis ini. Ya. Hadis ini, hadis yang sedang kita bahas, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Semuanya sepakat, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Larangan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena litanjisil ma. Karena kalau kencing di air tadi bisa menajiskan air. Jadi mereka sepakat bahwasanya air yang tenang, ya, dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW melarang seorang kencing di air yang tenang. Kenapa? Karena bisa menajisi, karena bisa membuat air yang tenang tadi ternajisi. Dan ini dipegang erat oleh Abu Hanifah. Oleh karena itu Abu Hanifah mengatakan, air meskipun lebih dari 2 kullah, lebih dari 200 liter, kalau dikencingi maka tidak boleh karena bisa najis meskipun lebih dari 2 kullah. Dalil dengan hadis ini menyelisih pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i yang mengatakan tidak. Hadis ini hadis umum. Bahwasanya janganlah salah seorang kencing di air yang tenang. Ini hadisnya umum. Dikhususkan dengan hadis kullatain. Dikhususkan dengan hadis kullatain. Jika air telah lebih dari 2 kullah maka tidak akan terkena najis. Ini lebih khusus. Jadi mengkhususkan hadis tentang larangan ini, larangan kencing. Hadis bab yang sedang kita bahas ini. Adapun Imam Ahmad dia punya cara lain. Dia mengatakan, la yabullanna ahadukum fil ma'id daimi. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tenang. Al-ma di sini alif lam, ada alif lamnya, alif lam istighraq yang masuk dalam mufrad. Jadi memberikan keumuman. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tenang. Air apa saja, air tenang apa saja. Tidak boleh dikencing karena bisa menajiskan. Tidak bisa dikhususkan dengan hadis kullatain kata Imam Ahmad. Namun kata beliau, yang dilarang khusus kalau air kencing manusia. Karena nas dalam hadis ini, janganlah salah seorang dari kalian kencing. Kata beliau, jadi kalau air itu meskipun lebih dari 2 kullah, kalau terkena air kencing manusia, maka otomatis akan ternajisi. Adapun najis-najis yang lain tidak. Kembali kepada hadis kullatain. Idza balagal ma'u kullatain lam yahmilul khabath. Jika air telah mencapai lebih dari 2 kullah, maka tidak akan ternajisi. Kecuali air kencing manusia. Inilah penjamaan dari Imam Ahmad antara hadis kullatain dengan hadis bab yang sedang kita bahas ini. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Namun wallahu alam pendapat ini lemah ya. Karena Hanabilah mengatakan air kencing manusia itu sangat kotor ya. Kenajisannya sangat tinggi. Kita mengatakan tidak mesti ya. Bisa jadi masih banyak air kencing lain yang mungkin lebih bau, lebih najis daripada air kencing manusia ya. Air kencing hewan-hewan yang kita tidak ketahui banyak yang baunya luar biasa melebihi air kencing manusia. Demikian juga kotoran mereka hewan-hewan najis, anjing, babi dan sebagainya. Allah alam bisawab ya. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita katakan tadi Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sepakat bahwasanya larangan dalam hadis ini adalah karena bisa menajiskan air. Hal ini illah dari hadis ini adalah illah larangan karena bisa menajiskan air. Hal ini diselisihi oleh pihak yang lain, yaitu Zahiriyah, Malikiyah dan Syekhul Islam Syekh Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya larangan Nabi SAW seorang tidak boleh kencing di air yang tenang itu bukan karena menajiskan air tadi, tetapi karena istiqdzar, karena bisa menjijikkan air tadi atau mengotori air tadi meskipun tidak najis. Karena kita semua sepakat, semua ulama sepakat, seandainya air yang tenang tadi jumlahnya besar seperti danau, airnya tenang tidak mengalir, maka orang kalau kencing di situ ya tidak akan menajiskan air danau tersebut ya. Atau misalnya airnya sampai 1000 liter yang kalau digerakkan di ujungnya tidak tergerak yang lainnya, 1000 liter misalnya. Kalau orang kencing di situ tentunya tidak ternajisi. Semua sepakat tidak ternajisi. Semua mazhab sepakat air tersebut yang jumlahnya 1000 liter atau 1500 liter kalau dikencing oleh seorang tidak akan ternajisi. Kenapa? Karena jumlahnya yang banyak meskipun tidak banyak sekali. Akan tetapi kalau misalnya yang kencing 10 orang, tentunya akan ternajisi lama-lama. Namun jika yang kencing 1 orang saja tidak ternajisi. Oleh karena itu hikmah dari larangan Nabi SAW ini yaitu agar tidak mengotori air. Kalau seorang kencing kemudian yang lainnya kencing lagi sehingga air tersebut tidak enak untuk digunakan. Kenapa?
karena kotor. Meskipun belum sampai pada derajat najis. Tapi kalau terlalu banyak yang kencing, bisa jadi najis. Oleh karena itu, ilah dari larangan ini adalah istiqzar, yaitu untuk mencegah pengotoran terhadap air, yaitu untuk menghilangkan kejijikan dari air tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya air jika sedikit terkena najis, maka tidak otomatis ternajisi kecuali telah berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasa atau bau atau warnanya. Dalilnya tadi yang dipegang oleh Zahiriyah dan yang lainnya, yaitu apa? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Bahwasanya air, namanya air itu al-ma' di sini juga umum. Innal ma', air itu tahur. Rasulullah tidak membedakan air banyak atau air sedikit. Namanya air itu suci dan mensucikan dan tidak bisa ternajisi oleh sesuatu pun, ya. Air itu baik, Rasulullah tidak mentafsir sedikit atau banyak. Umum, bahwasanya air itu umum, baik air yang banyak ataupun sedikit, itu tahurun, suci dan mensucikan dan tidak bisa ternajiskan dengan satu apapun. Ini adalah mantuk dari hadis, tekstual hadis. Adapun pendapat yang paling kuat yang dipegang oleh jumhur, yaitu hadis kullatain idza balagal ma'u kullatain lam yahmilul khabath. Kata mereka, kata Rasulullah SAW, jika air telah lebih dari 2 kullah, sekitar lebih dari 200 liter, maka tidak akan terkena najis meskipun ternajisi. Meskipun dijatuhi najis maka tidak akan ternajisi. Mafhum dari perkataan Nabi ini kebalikannya. Kalau begitu, jika air kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter, terkena najis maka otomatis najis. Jadi mereka berdalil dengan mafhum. Dengan mafhum hadis ini. Adapun pendapat Zahiriyah dan Malikiyah, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin rahimahullah, mereka berdalil dengan mantuk hadis, tekstual hadis. Dan dalam pentarjihan, mana yang lebih rajih? Kalau diadu antara mantuk hadis dengan mafhum hadis, maka lebih kuat mantuk dari hadis. Lebih kuat mantuk daripada hadis. Oleh karena itu kita berpegang pada mantuk tekstual hadis, nas yang dinyatakan oleh Nabi bahwasanya air itu tahurun, baik sedikit maupun banyak, suci dan mensucikan, dan tidak bisa ternajiskan oleh sesuatu pun. Ya. Ini lebih kuat daripada mafhum hadis. Kalau air sudah lebih dari 2 kullah, maka tidak ternajisi. Kita kembali bahwasanya sabda Nabi SAW, Nabi tidak mengatakan, saya ulangi, Nabi tidak mengatakan, jika air kurang dari 2 kullah, maka otomatis ternajisi. Nabi tidak mengatakan demikian. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, air jika telah mencapai 2 kullah, jika terkena najis, maka tidak ternajisi. Idza balagal ma'u kullatain lam yahmilul khabath. Jika air telah mencapai 2 kullah maka tidak terkena najis. Bukan berarti kalau kurang dari 2 kullah otomatis ternajisi. Nabi tidak mengatakan demikian. Itu hanya mafhum dari hadis ini yang dipahami, akan tetapi tidak, Nabi SAW tidaklah menaskan hal itu. Wallahu alam bisawab. Maksud Nabi SAW, air itu biasanya kalau sudah 2 kullah lebih itu terkena najis maka tidak ternajisi. Dan jika kurang dari 2 kullah maka berhati-hatilah, bisa saja ternajisi, namun tidak mesti ternajisi. Wallahu alam bisawab. Inilah seputar khilaf yang berkaitan dengan hadis ini. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allahu ayyakum. Berkaitan dengan hadis ini, ya, banyak ulama yang mentambih tentang pendapat Ibnu Hazm rahimahullah yang aneh dalam masalah ini. Ibnu Hazm rahimahullah, pendapat yang aneh yang tidak bisa ditawar-tawar lagi akan kesalahannya. Dia mengatakan teks hadis Nabi, yaitu la yabulanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tenang. Kata beliau, jika seandainya ada seorang yang kencing di di tempayan atau beol di tempayan, kemudian ditumpahkan ke air yang tenang tadi, maka tidak mengapa. Yang dilarang hanyalah jika dia kencing langsung. Adapun kalau dia kencing di tempayan, di satu tempat, di ember, kemudian dia tumpahkan ke air, maka tidak mengapa, kata Ibnu Hazm, karena larangannya jika dia kencing langsung. Inilah pendapat yang sangat dibantah keras oleh para ulama. Mereka membantah keras Ibnu Hazm atas perkataannya ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan Ibnu Hazm tidak layak untuk beristihad gara-gara pendapatnya yang aneh ini. Bahkan sebagian mengatakan Ibnu Hazm khilafnya tidak dianggap. Kalau semua ulama memiliki pendapat kemudian diselisih oleh Ibnu Hazm, maka khilafnya tidak dianggap dan tetap dianggap ijma' para ulama. Adapun
penyelisihan Ibnu Hazm tidak dianggap oleh para ulama. Kenapa? Karena pendapatnya yang aneh ini. Memang sungguh aneh bagaimana orang yang masih mending orang yang kencing langsung. Orang yang kencing ditempahin kemudian ditumpahkan ke air yang tenang itu lebih parah daripada orang yang kencing langsung. Karena orang kencing langsung mungkin masih ada kebutuhan pengen kencing langsung. Adapun orang yang kencing ditempahin kemudian ditumpahkan, ngapain dia tumpahkan kencing yang lagi setelah dia kencing di ember, ngapain dia tumpahkan ke air yang tenang. Allah alam bisawab, ikhwani fillah akhwati fiddin azanakum. Inilah salah satu kesalahan Ibnu Hazm, dan subhanallah banyak ulama yang membantahnya di antara Ibnu Daqiq al-Aid, dan Ibnu Hazm terus membela dirinya. Namun kesalahannya sangat zahir, sangat nampak dalam permasalahan ini. Dan itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan bahwasanya ulama tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari kesalahan, ya. Ulama besar sekelas Ibnu Hazm pun terjatuh dalam kesalahan yang fatal, yang sangat jelas kesalahannya. Demikian saja ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.